Alhamdulillah, para hadirin peserta Quran Day pada hari ini, kembali kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu karena dengan limpahan nikmat darinya sehingga kita bisa diberikan kemudahan, ya, masih diberikan waktu waktu luang untuk kembali bermajelis secara virtual via daring, dalam program Quran Day yang alhamdulillah sudah menjadi rutinitas kita setiap pekannya. Kemudian salam serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, senantiasa kita perbanyak selawat kepada beliau, dan semoga kita termasuk orang-orang yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya hari ini hari Ahad kita akan kembali, ya, bermulazamah dengan Ustadz kita, Ustadz Aswanto, dalam program tafsir Al-Quran di Quran, surah-surah, khususnya di juz ke-30 di dalam Al-Quran. Untuk itu kami mengajak kepada uh, peserta untuk mempersiapkan Al-Qurannya, ya, dan juga buku atau catatan-catatan terbaik kita. Alhamdulillah Ustadz kita sudah bergabung di room. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Insyaallah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Iya, insyaallah hadirin, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan daripada tafsir dalam Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Aswanto, yang kami harap di setiap peserta bisa menyimak sebaik mungkin dan juga sambil, ya, kita membuka kembali Al-Quran kita. Dan insya Allah setelah materi kita akan ada sesi selanjutnya, tanya jawab seputar materi kita pada hari ini atau uh, permasalahan umum yang mungkin ditanyakan. Mungkin seperti itu, kami kembalikan kepada Ustadz kita. Yes. Kepada Ustadz. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi at-tayyibin wa man sara ala darbihim ila yaumiddin amma ba'du. Para peserta Quran Day yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini, di pagi hari ini kita masih merasakan dan menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan waktu, umur untuk menambah kebaikan-kebaikan dan juga saldo pahala kita yang kelak kita akan nikmati pada hari akhirat. Demikian juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak henti-hentinya tercurahkan kepada kita semua.
Semua ini mengajak kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, yang dengan nikmat-nikmat itu segala amal-amal soleh kita bisa berjalan dengan baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir dan tadabbur pada surat Al-A'la. Kita sudah bacakan dan mentadabburi ayat pertama hingga ayat yang kelima, termasuk pada ayat yang keenam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Peringatan yang terbaik adalah ketika kita mengingatkan manusia dengan menggunakan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah manusia dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah zikra, adalah pemberi peringatan. Di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran, pemberi peringatan yang terbaik. Sebab bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang ucapannya adalah hak dan janjinya adalah hak, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan semua adalah hak. Maka kita mengingatkan manusia mulai dari diri kita, kami siapa saja yang berada di sekitar kita. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Dari sini ulama kita mengatakan bahwasanya memberikan peringatan, berdakwah atau menyampaikan suatu kebaikan juga harus memperhatikan kondisinya. Jangan sampai kondisinya tidak tepat sehingga peringatan itu kemudian tidak akan bermanfaat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fadzakir, berikanlah peringatan in nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Manakala peringatan itu bermanfaat. Ya, misalnya jangan sampai kita mengajak kepada kebaikan sementara audiens kita atau mad'u kita, orang yang kita dakwahi ini dan kita sampaikan, yang kita ingin ajarkan ini, pemahamannya belum sampai ke situ. Artinya kita harus melihat tingkat pemahamannya sampai di mana. Anak-anak tentunya berbeda tingkat pemahamannya dengan orang dewasa. Orang yang baru, yang masih sangat awam, beda materi dan yang dibutuhkan dengan orang yang terpelajar, yang sudah mengetahui wawasan ilmu syar'i misalnya. Makanya sebagian sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, mengatakan hadithun nasa bima yafqahun, bima ya'qilun. Berbicaralah kepada manusia sebatas apa yang mereka pahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Kalau tidak, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu yang di luar nalar mereka atau belum mampu untuk mereka pahami disebabkan karena tingkat pemahaman yang masih rendah, bisa jadi mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan sehingga mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Padahal yang kita sampaikan itu adalah baik, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah. Tetapi yang kita sampaikan ini belum bisa mereka cerna dengan baik disebabkan karena tingkat pemahaman yang masih rendah, dan mereka membutuhkan yang lebih rendah daripada itu. Nah, begitu juga bahasa yang kita sampaikan, jangan sampai bahasa yang kita gunakan bahasa yang sangat tinggi yang cocok untuk kalangan akademisi, sementara yang mendengarkan adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi.
Nah, ini semua adalah bentuk fadzakir in nafa'atiz dzikra. Termasuk juga diantaranya adalah jangan kita menyimpan atau memberikan ilmu ini kepada orang yang bukan ahlinya dan siap untuk menerimanya. Bukan pada ahlinya dan juga belum siap untuk menerimanya. Ya, sehingga beda materi-materi yang kita sampaikan misalnya di lembaga pendidikan, taruhlah misalnya di perkuliahan, di pesantren, beda materinya dengan yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak berada di lembaga pendidikan tersebut. Jadi kembali fadzakir in nafa'ati dzikra. Namun ayat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan dakwah dan mengatakan nggak usah saya berikan peringatan dan berdakwah. Toh juga mereka tidak dengar, toh juga mereka akan lari, mereka tidak akan terima. Nah terkadang ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang datang membisikkan pada kita agar supaya kita lemah dan tidak berdakwah. Ya. Akan ada bisikan, tidak usah nanti kita juga sampaikan tidak ada energi. Nah, dosa media sudah berapa kali misalnya kasih tahu tapi tidak mau mendengar. Padahal mungkin baru satu kali dia sampaikan. Baru dilihat langsung pesimis bahwasanya apa yang dia akan sampaikan tidak didengarkan. Nah, ini tidak boleh menjadi alasan, tidak bisa dijadikan ayat ini sebagai alasan untuk meninggalkan dakwah hanya karena bayangan-bayangan yang tidak jelas. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir." Ya, ya apa namanya? Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ya. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selama dia adalah seorang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang berislam, selama dia adalah seorang muslim, maka peringatan ini akan bermanfaat, baik cepat ataupun lambat. Mungkin hari ini dia dengarkan, belum dia terima, tetapi bisa jadi apa yang kita sampaikan itu akan terus bergejolak di hatinya, di pikirannya, lalu dia merenungkan, lalu kemudian dia sadar bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah baik, benar untuk kebaikannya, masalah dunia dan akhiratnya. Sehingga mungkin saja hal itu muncul dan dia sadari setelah berlalu waktu. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun mungkin saja. Oleh karena itu, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selama dia adalah seorang beriman, orang muslim, maka suatu saat peringatan yang kita sampaikan itu akan bermanfaat baginya, cepat atau lambat. Dan semuanya ini ya tentunya akan kembali lagi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad. Ucapan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah Muhammad yang fasih, yang menguasai Al-Qur'an, yang telah diwahyukan kepadanya syariat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, karena tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka tugas kita adalah memberikan peringatan, memberikan dakwah, mengajarkan, sisanya kita serahkan pada Allah. Dia mendapatkan hidayah atau tidak. Yang penting bagi kita adalah fa inna ma 'alaikal balaghul mubin. Kewajiban kita adalah memberikan penjelasan dengan yang sejelas-jelasnya. Memberikan peringatan dengan peringatan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, sayadzakkaru may yakhsha. Maka siapa saja yang memiliki rasa takut dalam hatinya, ada keimanan dalam hatinya, maka peringatan itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Maka orang yang takut itu akan mengambil pelajaran.
dari apa yang kita sampaikan. Dari yang kita sampaikan. Oleh karena itu, jangan merasa rendah, merasa down, merasa tidak bermanfaat apa yang kita ucapkan. Bisa jadi satu kata yang kita sampaikan itulah yang menjadi penyebab hidayah seseorang. Berapa banyak kita dengarkan dari orang-orang yang masuk Islam, dari orang-orang yang mu'alaf, mengatakan, gara-gara sebab saya masuk Islam saya adalah karena saya dengarkan si fulan mengatakan kata ini, sehingga kata itu terus bergejolak dalam hatiku dan akhirnya saya pun mendapatkan hidayah. Mungkin yang mengucapkan kata itu tidak menyangka kalau kata-kata dan ucapan yang dia ucapkan itu justru itulah yang menjadi penyebab hidayahnya orang tersebut. Oleh karena itu tugas kita adalah menyampaikan. Terus kita yang menyampaikan, maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka penyampaian dan peringatan itu akan bermanfaat baginya. Sayadzakkaru may yakhsha. Siapa yang memiliki rasa takut, maka dia akan mengambil pelajaran tersebut. Wa yatajannabuhal ashqa. Sebaliknya, orang yang syaqi, orang yang celaka, itu akan meninggalkan, akan menolak peringatan-peringatan tersebut. Dia akan menolak peringatan-peringatan itu. Nah, di sini kita lihat ada dua orang ada dua kelompok orang berkaitan dengan peringatan dan ilmu yang disampaikan. Kelompok yang pertama adalah yang saya zakkar, yang mengambil pelajaran, mengambil ilmu tersebut, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya. Dan kelompok yang kedua adalah wa yatajannabuhal ashqa, yaitu orang-orang yang orang-orang yang syaqi, yang celaka dunia dan akhirat, yaitu orang yang meninggalkan peringatan tersebut. Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya perumpamaan, ya, apa yang aku bawa ini kepada manusia berupa dakwah syariat, itu ada terbagi tiga, ada terbagi tiga. Bagaikan hujan. Bagaikan hujan. Jadi syariat ini, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dan syariat Islam ini bagaikan hujan. Dan kita ketahui hujan ini adalah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Maka dia merupakan sumber kehidupan. Nah, begitulah syariat yang dibawa oleh Rasul adalah merupakan penyebab dan sumber kehidupan hati-hati manusia. Yang jika dia mempelajarinya, menghayatinya, dan mengamalkannya, maka hatinya akan hidup. Hatinya akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujan bagaikan hujan yang turun ke bumi ini. Ya, maka bumi ini ada tiga macam, ya. Ada bumi yang bisa menyimpan air itu, ya, masuk ke dalamnya, kemudian memberikan manfaat bagi tanah tersebut sehingga dia menjadi gembur dan baik, dan juga memberikan manfaat kepada apa yang tumbuh di atasnya, sehingga air ini bisa menyimpan, ya, dan tersimpan di dalam bumi dan bisa diambil dan diisap oleh akar-akar pohon. Ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua adalah jenis bumi yang hanya menyimpan air, seperti kolam, seperti empang, seperti danau, seperti laut. Dia hanya bisa menyimpan. Dia hanya bisa menyimpan. Bumi yang berada di bawah air tersebut tidak mengambil manfaat banyak dari air tersebut, karena dia, ya, tidak akan menjadi gembur dan tidak akan bisa tumbuh padanya pepohonan. Tetapi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hewan-hewan akan lewat minum, manusia akan mengambil air tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian ada yang jenis
bumi yang ketiga yaitu batu cadas yang licin, di mana ketika air jatuh, air itu akan terpleset dan tidak tinggal. Air itu akan mengalir di atasnya, hanya lewat saja dan tidak tinggal, pergi. Nah, begitulah perumpamaan orang yang manusia ini kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang didakwahkan oleh Rasulullah dan didakwahkan oleh para pewaris-pewaris Nabi dari para dai. Nah, manusia ini tiga macam. Ada yang menerima peringatan tersebut, ilmu itu, sehingga dia memahaminya, dia mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkan, setelah itu dia mendakwahkan. Sehingga ilmu ini bermanfaat bagi diri dia, dan juga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Yang kedua adalah dia bisa menyimpan ilmu itu. Dia bisa menyimpan ilmu itu, dia sendiri tidak begitu banyak beramal dari ilmu tersebut. Dia tidak begitu banyak beramal, tetapi dia menghafalnya, dia menyimpannya, yang kemudian dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun dia sendiri mungkin tidak begitu banyak mengamalkan. Taruhlah misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Ya. Dia adalah ilmu yang sifatnya tambahan, bukan yang fardu ain. Dia yang sifatnya mungkin yang sunat saja dipelajari. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis-hadis Nabi, tapi tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu wajib dia amalkan. Ya. Tidak semua, misalnya perkara zakat, sementara dia belum mampu untuk membayar zakat, perkara puasa sementara bulan Ramadan belum datang, perkara-perkara warisan sementara dia belum berkaitan dengan masalah warisan, perkara pernikahan dan seterusnya. Dia hafal semua ayat-ayatnya, dia hafal semua hadis-hadisnya. Walaupun dia sendiri belum mengamalkannya karena belum wajib, namun dia mengajarkan kepada orang lain sehingga bermanfaat. Juga masih bermanfaat ilmu itu. Dia simpan, tetapi yang mengambil manfaatnya dan mengamalkannya adalah orang-orang yang diajarkan. Ini masih baik. Kemudian yang ketiga adalah datang peringatan, datang ilmu, kemudian dia berpaling, dia acuhkan, dia berpaling dan dia tidak hiraukan. Ada pengajian, dia tidak berusaha untuk datangi. Ada dakwah yang menyampaikan, dia tidak mau dengarkan. Maka ini adalah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan bisa jadi ini menyebabkan kepada kekufurannya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad, orang-orang kafir itu adalah amma unziru mu'ridun. Mereka berpaling dari apa? Dari peringatan-peringatan. Mereka berpaling dari peringatan-peringatan, tidak mau mendengarkan, tidak mau peduli, dan tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan tersebut. Nah, maka ini dua kelompok orang. Dua kelompok orang. Kelompok yang pertama terbagi dua, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, dan kelompok yang ketiga ini adalah yang syaqi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Siapa yang syaqi ini, yang celaka ini? Alladzi yaslan narul kubra. Nanti pada akhirnya mereka akan alladzi, yaitu yang yaslan nar, yang masuk ke dalam api neraka al-kubra, yang besar. Nah, inilah akibat dan ancaman bagi orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari dakwah, berpaling dari peringatan, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, Allah menyatakan mereka itu adalah orang kafir. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ketika mereka berpaling, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Kalau mereka orang kafir, maka alladzi yaslan narul kubra. Mereka nantinya akan masuk ke dalam neraka yang besar. Bukan hanya dari segi kuantitasnya, ukurannya besar, ya, ukurannya sangat besar. Ya, kalau kita ingin bayangkan, ya, kalau kita ingin renungkan bagaimana besarnya api neraka ini, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yu'ta di jahannam wa alaihi
sab'umia zimam, akan didatangkan pada hari kiamat, ya, akan didatangkan pada hari kiamat neraka jahanam yang ditarik, ya, dengan 700 tali kekang, ya, 700 tali kekang. Wa ala kulli zimam sab'una alf malak yajurruna. Setiap satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Setiap satu tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bisa kita bayangkan, satu malaikat saja ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya udzinali, saya pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan, menggambarkan bagaimana malaikat pemikul arsy ini, antara daun telinganya dan pundaknya itu membutuhkan perjalanan puluhan tahun. Ya, kalau antara daun telinga dan pundaknya saja membutuhkan perjalanan puluhan tahun, bagaimana besarnya? Bagaimana besarnya malaikat itu? Begitu besarnya malaikat itu, 70.000 menarik satu kekang, ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan bukan cuma satu tali kekang, 700 tali kekang. Ya. Bisa kita bayangkan bagaimana an-narul kubra tersebut. Betul-betul besar. Betul-betul besar. Bumi ini tidak ada apa-apanya. Jagat raya ini tidak ada apa-apanya dengan neraka jahanam tersebut. Maka pantas an-narul kubra. Dia adalah merupakan narkoba. Jadi besar dari segi bentuknya, ya, dari segi ukurannya, dan juga kubra, besar dalam hal pedihnya, dalam hal siksaannya. Bukan siksaan kecil, siksaan besar. Bukan siksaan yang sedikit, tapi siksaan yang pedih, yang menyebabkan orang yang di dalamnya summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni neraka ini kekal sebagaimana penghuni surga kekal. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Sehingga mereka tidak mati. Wala yahya, tidak juga hidup, maksudnya hidup dengan hidup tenang. Ya, tidak hidup bagaikan orang mati seperti itu. Ya, misalnya ada sama di dunia ya, sekarang ini kalau ada orang hidupnya susah, dia bilang setengah mati. Ya sudah setengah mati katanya, padahal masih kecil itu. Nah, di akhirat betul-betul setengah mati, bukan lagi setengah mati ya. Hampir mati tetapi tidak mati. Wala yahya, tidak hidup juga. Tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Agar supaya mereka terus kekal merasakan azab tersebut dan mereka tidak ada kehidupan yang nyaman. La yahya, tidak ada kehidupan, maksudnya kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, karena disibukkan terus-menerus dengan azab yang setiap harinya bertambah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain tentang orang-orang kafir ini yang berada dalam neraka, la yuqadha alaihim fayamutu wala yukhaffaf anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. La yuqadha alaihim fayamutu. Mereka tidak dimatikan, tidak disudahi fayamutu kemudian mati, tidak. Wala yukhaffaf anhum min adzabiha. Di sisi lain juga tidak dikurangi azabnya, setiap hari ditambah. Setiap hari ditambah azab tetapi tidak mati-mati. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi orang-orang yang kufur kepadanya, yang kufur pada ayatnya, yang kufur pada sunnah Rasulullah, yang kufur pada syariat ini. Waliyadzubillah. Maka mereka datang, wa qala alladziina fi nari jahannam, wa qala alladziina fi nari liqazanati jahannam. Berkatalah orang-orang yang berada neraka kepada para penjaga-penjaga neraka jahanam, yaitu malaikat. Ud'u rabbakum
yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Mereka mengatakan, wahai para malaikat-malaikat penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhanmu. Jadi mereka minta syafaat melalui malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak berani meminta langsung pada Allah karena tidak akan diterima. Sama kita misalnya kalau telah melakukan suatu kesalahan kepada seorang pimpinan misalnya atau orang yang besar ya. Kita sungkan dan segan untuk minta padanya. Akhirnya kita cari jalan lain minta syafaat dari orang dekatnya. Maka ini yang dilakukan oleh para penghuni neraka tersebut, tidak minta langsung pada Allah karena mereka tahu mereka tidak bisa minta pada Allah. Takut karena sudah banyak melakukan perbuatan dosa, akhirnya melalui malaikat, melalui penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Tolong mintakan pada Tuhanmu wahai malaikat agar supaya satu hari saja diringankan azab. Satu hari saja. Apa yang dijawab oleh para malaikat? Qalu awalam ta'tikum rusulun. Apakah ya mereka mengatakan, bukankah telah datang para rasul-rasul menjelaskan kepada kalian tentang bahaya neraka, pedihnya neraka? Ya. Qalu bala, mereka mengatakan memang ya betul sudah pernah datang mengingatkan pada kami, tapi ya tidak dihiraukan. Mereka yatajannabuha, meninggalkan peringatan-peringatan tersebut. Ya. Maka malaikat-malaikat tersebut mengatakan ya kalau begitu ya rasakan azab yang pedih tersebut akibat daripada sikap kalian dulu di dunia terhadap para nabi-nabi dan juga para penyuruh kebaikan. Maka la yamutu fiha wa la yahya. Bandingkan dengan kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan qad aflaha man tazakka. Maka sungguh telah beruntung siapa yang tazakka, yang mensucikan jiwanya. Yang mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut sehingga jiwanya menjadi suci. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dia mengingat nama Tuhannya lalu melaksanakan sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bahwasanya zikir menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Rabb, mengucapkan zikir dan juga sholat adalah merupakan amalan yang paling ampuh untuk menjadikan jiwa kita ini bersih dan suci. Maka perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini, hati ini akan merasa tenang dan dia akan menjadi suci. Maka jika kita ingin, kalau hati kita ini lagi gundah, hati kita ini lagi susah, hati kita ini terasa kotor ya, terasa keras, maka lembutkan dia dengan wa dzakara isma rabbih fasalla. Lembutkan dia dengan zikir, dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, lalu perbanyak salat. Salat di tengah malam, di malam hari, salat tahajud, salat-salat rawatib kita, salat-salat sunat kita. Namun yang betul-betul bermanfaat dan jitu untuk menjadikan hati ini bersih dan suci adalah ketika zikir itu diucapkan dengan menghadirkan hati, meresapi makna-maknanya, yang mana lisan bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan puji-pujiannya, dan hati ini menghayatinya, mengikutinya dengan penghayatan. Maka inilah zikir yang efektif, yang jitu, kata Ibnu Qayyim. Manakala zikir itu diucapkan, ya, pikiran sadar ketika mengucapkannya, hati ikut menghayatinya dan memikirkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama tersebut,
lalu zikir-zikir itu diambil dari zikir-zikir yang telah diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah, maka kata beliau, ya jarang yang meleset. Ini adalah merupakan bentuk dan metode zikir yang betul-betul efektif menjadikan jiwa ini tenang dan juga bersih. Fasolla, dan memperbanyak ibadah sholat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada sebagian ulama kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari dua ayat ini tentang zakat fitrah dan salat Idul Fitri. Diambil dari qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang berzakat, wa dzakara asma rabbih, lalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, itu bertakbir di malam takbiran, fasalla, kemudian melakukan salat Idul Fitri. Ya, ini sebagian makna, artinya bukan itu satu-satunya makna, tetapi maknanya sangat luas. Boleh saja dimasukkan makna tersebut di antaranya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Namun kalian lebih mementingkan, mendahulukan kehidupan dunia. Maksudnya daripada kehidupan akhirat. Lebih mementingkan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih lestari, lebih abadi dan tinggal. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya ini adalah termasuk penyebab-penyebab dan penghalang bersihnya jiwa. Yaitu ketika jiwa dan hati ini tamak terhadap dunia, sehingga mendahulukan dunia walaupun harus merugikan akhirat. Sehingga mengambil dunia dengan menjual akhirat. Waliyadzubillah. Padahal akhirat itu khairun wa abqa. Apa yang ada di surga itu lebih baik dan lebih tinggal. Nah, banyak bentuk-bentuk isar, bentuk-bentuk mendahulukan kehidupan akhirat daripada mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Ketika kita lagi bekerja, lalu datang panggilan azan untuk kita sholat, kita lebih mementingkan pekerjaan daripada sholat. Ketika ada ajakan ya, untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat, lalu kita lebih cinta terhadap harta kita, lalu kita tidak menunaikannya dan memberikannya kepada yang berhak, maka ini juga bagian daripada lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ketika kita lebih sibuk ya, mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan di masa dewasa kita, lalu meninggalkan untuk mempelajari syariat dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka ini juga merupakan bagian daripada mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat ini lebih baik dan lebih tinggal. Berkata Malik bin Dinar, ya, perumpamaan ini perumpamaan. Jika ada dua hal, satu emas tapi habis dalam waktu tertentu. Kemudian ada batu biasa yang harganya mungkin murah. Ya, mungkin batu-batu tasbih ya, seperti itu ya. Yang ya mungkin terbuat dari marmer dan sejenisnya. Tetapi dia ini tinggal, tidak habis, akan tinggal terus. Maka orang yang berakal adalah lebih memilih yang tinggal daripada baik tetapi habis. Ya, baik tetapi habis dalam satu hari, satu minggu. Ada yang di bawah kualitasnya dan nilainya, tetapi ini tinggal terus. Maka yang mana yang lebih baik kita ambil? Tentu orang yang berakal adalah yang lama tinggalnya daripada yang bagus tapi selesai. Ya, misalnya ya, kita diberikan kita beri perumpamaan. Misalnya kita diberikan pilihan. Wahai fulan, ini ada dua rumah. Satu rumah luas seperti istana, ya, 2 lantai,
penuh dengan perabotnya, di dalamnya semua ya lengkap dengan makanan-makanannya, kamu diberikan pilihan. Kamu tinggal di rumah ini tetapi hanya 1 tahun. Ya, sifatnya dia adalah pinjaman. Diberikan situ tinggal 1 tahun, nikmati apa isinya dan seterusnya, tapi 1 tahun saja. Atau pilihan yang kedua ada rumah biasa, rumah tipe 36 misalnya, ya, rumah subsidi ya, kayak rumah subsidi. Kamu tinggal di sini, tetapi ya sudah jadi milikmu, tinggal seterusnya. Tidak apa namanya, tidak akan ditarik, tinggal di dalamnya sudah lengkap juga perabotnya yang biasa biasa saja ya. Mungkin tidak ada AC-nya tapi ada kipasnya, mungkin ada kulkasnya, makanannya setiap hari ada diberikan tapi yang biasa-biasa saja. Tapi selama-lamanya tidak ada batasnya. Orang yang berakal, akan memilih yang kedua ini daripada yang pertama. Apa gunanya istana, mungkin enak-enak, setelah itu 1 tahun habis, setelah itu ya tinggal di emperan toko orang ya, di jalan, tidak ada tempat tinggal, hujan datang, basah panas di siang hari. Enaknya cuma 1 tahun, setelah itu bertahun-tahun tidak punya rumah. Ya, maka yang lebih baik adalah walaupun rumah sederhana, fasilitas sederhana, tapi kita tinggal selama-lamanya di situ, tidak ditarik-tarik. Tentu kita akan pilih yang kedua. Orang berakal pilih yang kedua. Nah, bagaimana lagi Allah katakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ini lebih baik daripada dunia dan lebih tinggal daripada dunia. Maka betul-betul orang tidak waras, orang bukan ya saya katakan orang gila ya, hanya mengambil dunia saja ya, padahal itu tidak jauh lebih baik, kemudian juga fana, habis, lalu meninggalkan akhirat yang lebih baik dan abadi. Maka ini adalah orang yang tidak berakal. Ya, orang yang lemah akal seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wal akhiratu khairun. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ya wa ma 'inda Allah khairun wa abqa. Apa yang di sini Allah Subhanahu wa taala ingin eh, kita merenungi hal ini. Jangan sampai kita mendahulukan, mementingkan dunia kita lalu kemudian mengorbankan akhirat kita yang jauh lebih baik dan jauh lebih lebih abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna hadza lafis suhufil ula. Tentang hal ini yang telah disebutkan di atas, ini juga ada di as-suhufil ula, berada di lembaran-lembaran suhuf, kitab-kitab suci yang ada sebelum Al-Quran ini. Terdapat dalam Taurat, terdapat dalam Injil, terdapat dalam Zabur, terdapat dalam suhuf Ibrahim dan Musa, terdapat dalam seluruh ya, syariat, karena syariat ini bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang disebutkan di atas tentang pentingnya untuk memberikan peringatan, pentingnya untuk mensucikan jiwa, pentingnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat kepada Allah, jangan mementingkan dunia lalu menjual akhirat. Semuanya ini juga termaktub dalam kitab-kitab suci terdahulu karena bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suhuf Ibrahim wa Musa diantaranya juga terdapat pada suhuf, lembaran-lembaran kitab suci yang diberikan kepada Ibrahim dan juga Musa alaihimussalam. Nah, demikian yang bisa kita tadabburi dari surat Al-A'la ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala. Ya, alhamdulillah. Demikianlah tadi materi dari Ustadz kita berkenaan dengan tadabbur surah Al-A'la sampai selesai. Untuk itu kami mengajak kepada peserta pada sesi selanjutnya ini kita buka tanya jawab bagi yang ingin bertanya atau mendiskusikan suatu hal, ya, apakah berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini ataukah permasalahan umum mungkin yang ingin
dicarikan solusi atau pandangan oleh Ustadz kita, ya silahkan. Bagi yang ingin bertanya bisa via chat di room atau bisa langsung angkat tangan. Ya silahkan. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz dari hamba Allah. Bismillah, Afwan Ustadz, kami mau bertanya, apakah mengikuti tes masuk dan juga bekerja di instansi pemerintahan juga termasuk mendahulukan dunia? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Ya, syukron, jazakallah khair. Ya, tafadhol Ustadz. Ya, Alhamdulillah na'am. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Kita diberikan kesempatan bagi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kehidupan dunia ini. Mencari penghidupan dunia yang bersih dan halal adalah hal yang dibolehkan dalam syariat kita ini. Bahkan ya eh, disebutkan bahwasanya sebaik-baik yang kita ambil itu adalah apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Artinya dengan hasil usaha kita. Apa yang kita makan, kita gunakan dari hasil usaha kita itu jauh lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Baik mungkin saja diberikan, mungkin juga tidak diberikan. Nah, maka selama dia merupakan pekerjaan yang mubah, tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia sifatnya misalnya administratif pemerintahan untuk mengatur misalnya jalannya pemerintahan ini yang tidak ada kaitannya dengan kekufuran pada Allah, menentang sunnah Rasulullah, maka hukum asalnya adalah mubah. Dan ini tidak dikatakan lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita berlaku zuhud di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan berlaku zuhud di dalamnya? Maksudnya adalah kita menggunakan dunia itu selama tidak menyebabkan akhirat kita berbahaya. Artinya selama dia adalah halal, selama dia adalah perkara yang mubah dan tidak mengancam akhirat kita. Yang mengancam akhirat kita adalah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang maksiat, itu yang mengancam akhirat kita. Selama dia adalah mubah dan tidak menghalangi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita, sholat kita tetap jalan, puasa kita tetap jalan, ibadah-ibadah sunnah kita tetap jalan, zakat kita tetap jalan, dakwah kita tetap jalan, maka tidak ada halangan atau tidak ada yang melarang untuk kita mengambil hal tersebut. Jadi ini tidak dikategorikan sebagai mendahulukan dunia daripada akhirat, karena di sini kita tidak menjual akhirat kita dengan memburu dunia tersebut. Selama kewajiban-kewajiban akhirat kita tetap kita jalankan dan tidak bertentangan dengan apa yang kita kerjakan tersebut dan profesi yang kita lakukan, maka hukum asalnya adalah mubah dan bisa jadi itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Eh, Nah, Ustaz. Ini posisinya juga Ustaz, sama ya. Kalau yang bertanya tadi ini adalah seorang perempuan dalam bekerja. Apa Ustaz? Suaranya hilang atau? Ya, jadi kalau misalnya dia adalah seorang wanita dan dia bekerja di tempat yang bisa tetap menjaga eh,
syakhsiahnya, ya, menjaga kepribadiannya, misalnya tetap bisa menjaga auratnya, tetap bisa menghindari perkara-perkara yang terlarang seperti berkhulwat, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar syariat, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Apalagi jika wanita tersebut memang membutuhkan, ya, harta untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, misalnya dia seorang wanita yang hidup bersama dengan orang tua, sementara orang tua tidak lagi mampu untuk mencari nafkah, lalu dialah yang diharapkan untuk mencari nafkah. Atau dia misalnya seorang wanita janda yang harus menghidupi anak-anaknya dan tidak ada suami yang bisa memberikan nafkah, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan mengharuskan dia bekerja, di luar, maka hukum asalnya boleh saja selama bisa tetap menjaga adab-adabnya dan juga statusnya sebagai wanita muslimah. Wallahu ta'ala. Ya, nah, Ustaz, syukran. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana solusinya menjalani amanah yang dimana kita bekerja di instansi pemerintahan, di sisi lain juga kita punya amanah sebagai pengurus dakwah, karena pekerjaan yang banyak di kantor sehingga tidak fokus atau agenda-agenda musyawarah dakwah pun tidak berjalan. Bukankah ini dikatakan lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, Ustaz? Mohon pandangannya, Baik, Ustaz. selama kita masih bisa mengkompromikan, maka itulah yang terbaik. Selama kita bisa mengkompromikan, maka itulah yang terbaik, dan semuanya harus secara proporsional. Jadi misalnya kasus yang disebutkan ini, dia bekerja dan sudah terlanjur misalnya ada ikatan kerja dengan satu instansi tertentu, sehingga dia punya kewajiban-kewajiban di situ yang harus dia lakukan dengan kompensasi gaji yang diambil setiap bulannya. Maka melalaikan kewajiban tersebut, ya, ini bermasalah dengan upah yang dia terima. Artinya tidak boleh dia misalnya melalaikan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya di instansi tersebut yang dia sudah menyatakan, ya, setuju dengan perjanjian tersebut, perjanjian kontrak kerja itu, lalu mengambil upah, maka dia punya kewajiban di situ. Nah, kemudian dengan lembaga dakwah yang dia berkecimpung di dalamnya, pun juga dia berusaha untuk, maka itulah yang terbaik. Selama masih bisa dikompromikan, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka di sinilah yang perlu untuk melihat yang mana yang lebih maslahat. Ya, misalnya bisa jadi lebih maslahat adalah mengundurkan diri dari tugas tertentu yang tadi itu bisa diberikan kepada orang lain yang bisa juga menghandlenya. Artinya tidak mesti dia memegang amanah itu, bisa jadi dia dipindahkan kepada tempat yang lain yang lebih cocok baginya, dan dilihat dari kondisinya dan kemampuannya, dan mungkin bisa lebih bermanfaat karena bidang-bidang dakwah ini cukup banyak, tidak mesti pada fokus pada satu tempat itu, satu tugas tersebut. Nah, ini satu pandangan, kalau dilihat itu lebih maslahat, maka itu dilakukan. Tapi kalau dilihat misalnya bahwasanya lebih maslahat adalah dia di tempat kerjanya itu dia meminta dipindahkan misalnya pada tugas yang lain yang lebih ringan, walaupun dengan konsekuensi upahnya berkurang, namun dia masih bisa menanggung hal itu. Artinya dia masih bisa bersabar dengan hal tersebut agar supaya bisa
lebih fokus menjalankan amanah di lembaga dakwah itu karena tidak bisa misalnya dialihkan kepada orang lain atau tidak mendapatkan orang yang lebih pantas untuk melakukan tugas itu daripada orang lain. Kesimpulan di sini adalah kasus-kasus yang seperti ini sifatnya adalah kasusistik yang masing-masing punya solusi yang berbeda-beda. Nah, jadi ini harus dilihat dulu secara komprehensif ya, kondisinya bagaimana di tempat kerjanya dan tugas-tugas dakwah itu intinya adalah selama masih bisa dikompromikan maka itu yang terbaik. Tetapi ketika tidak bisa dikompromikan maka disinilah harus menimbang mana yang lebih maslahat, maka itulah yang ditempuh. Nah, sehingga kasus-kasus ini tidak bisa kita berikan jawaban general ya. Bisa jadi kasus si A berbeda dengan kasus si B dan solusi si A berbeda dengan solusi si B. Intinya adalah mana yang lebih maslahat. Mana yang lebih maslahat. Sehingga ketika misalnya dia katakan ya, akhirnya misalnya dilihat dari segi maslahat, dikatakan bahwasanya saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan saya ini karena saya sudah terikat dengan kontrak, sementara perkara dakwah ini masih bisa diatur, makanya tidak dikatakan lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya, karena masih bisa diatur, masih bisa di apa. Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Eh, karena waktu Ustaz sudah pukul 7, jadi mungkin cukup dari pertanyaan peserta sekalian. Terakhir, sebelum kami memberikan kepada Ustadz sebagai closing statement, kami mengajak kepada hadirin peserta bagi yang ingin berinvestasi akhirat, ya, yang ingin uh, uh, beramal jariah tentunya di hadapan kita ini atau di uh, yayasan kita sekarang ini sedang melakukan pembangunan pesantren, ya, pesantren gratis Darul Quran wal Hadis yang alhamdulillah uh, pembinaan santri-santri kita ini sudah sementara berjalan. Namun alhamdulillah sekarang untuk pembangunan pesantrennya masih dalam tahap pengerjaan. Ya, sekarang ini kita masih dalam tahap penimbunan fondasi musola, musola atau masjid yang dibangun dan juga beberapa kelas asrama dan juga rumah pembina. Untuk itu kami mengajak kepada hadirin bagi yang ingin berpartisipasi, ya, berapapun ya yang kita berikan dalam pembangunan ini insya Allah akan menjadi peluang amal jariah yang begitu besar yang nantinya uh, akan bermanfaat, ya, selama-lamanya untuk kita di yaumil kiamah kelak. Uh, Mungkin demikian kami serahkan kepada Ustadz sebagai uh, pesan terakhir bagi kita sekalian. Baik, jadi sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, yang untuk kita senantiasa melakukan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita ini dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan segala waktu, kesempatan, ya, dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, untuk kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya dengan penuh khusyuk, maka inilah yang insya Allah akan bisa menjadikan hati kita ini bersih, suci, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita untuk selalu mendahulukan, ya, kepentingan akhirat kita daripada dunia kita. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, syukran atas waktunya dan juga ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan ganti yang jauh lebih baik dan juga menjaga Ustadz kita. Eh, Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan materi kita di surah berikutnya. Untuk itu kami juga mengucapkan syukran, jazakumullah khairan kepada peserta yang telah bersabar untuk membersamai kita dalam program acara Quran Day pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hana wa ta'ala. Kami tutup dan berkafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Syukran.